Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam sehat walafiat ya. Dan tetap semangat tentunya puasanya. Ketemu lagi bareng saya Wijaya Kusuma, PLKB Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Yang kali ini akan berbagi dengan teman-teman semuanya terkait intervensi Kampung KB melalui website kampungkb.bkkbn.co.id dan juga cara untuk mengupdate-nya. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus kita lalui kalau misalnya kita mau isi intervensi di websitenya kampungkb.bkkbn.co.id. Nah, saya akan praktekkan step by step teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi acuan buat teman-teman semuanya. Baik, ini kita sudah berada di halaman BKKBN ya, di website Kampung KB-nya kampungkb.bkkbn.co.id. Ini saya pilih desanya desa garapan saya, desanya Lindung ya. Ini sebetulnya sudah saya update. Cuma nanti kita akan lihat step by stepnya cara mengupdate-nya gitu ya. Nah, dilihat dari sini tampil pertamanya setelah kita cari di sini. Cari ya. Ini Kecamatan Cisalak. Kita pilih desa yang kita akan update, misalnya Darmaga ya. Kita klik profil. Nah, lalu akan dialihkan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa Kampung KB ini, wilayah Kampung KB ini sudah dicanangkannya itu 11 Agustus 2017 ya. Dan klarifikasinya itu mandiri, berarti ini memang sudah diupdate dan data kependudukannya itu sudah dimasukkan ya. Nah, kita lihat sini secara gambaran umumnya, ini hanya contoh saja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mengupdate data gambaran umumnya itu harus diisi teman-teman secara jelas, menceritakan tentang gambaran dari wilayah Kampung KB yang kita update ini. Nah, sementara statistik kampungnya seperti ini, kita sudah update jumlah jiwanya, kepala keluarganya, jumlah posnya ya, kira nilainya sudah terlihat. Lalu kegiatan poktannya, nah ini yang mempunyai atau target balitanya, keluarga yang punya balita, remaja, lansia, jumlah remaja totalnya berapa. Nah ini ya, ini datanya. Oke, ini sudah ada semua. Nah, bagaimana cara menampilkan ini semua? Kalau misalnya belum diupdate oleh teman-teman, ini data-data ini sepertinya tidak akan tampil teman-teman. Tapi kita harus mengupdate-nya dulu. Nah, mengupdate-nya bagaimana? Yuk kita login ya. Kita masuk ke menu login. Silakan login. Nah, kalau sudah login, berada di halaman ini, kita tinggal klik detail. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah mengisi semua manajemen Kampung KB di 3 elemen ini, yaitu 1 informasi Kampung KB, laporan perkembangan, dan intervensi. Ini 3-tiganya elemennya harus diisi oleh teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, edit dulu Kampung KB teman-teman. Saya contohkan misalnya ya, ini kan sudah diupdate nih, sudah diisi ya. Saya contohkan misalnya ini belum diisi. Kita tinggal klik ke sini. Nah, di sini ada kriteria kampung. Teman-teman silakan pilih di antara 3 ini yang kira-kira Kampung KB ini masuk kategori kampung apa. Kriteria pertama yaitu peserta KB lebih rendah dari rata-rata desa. Kriteria kedua, jumlah penduduk miskin tinggi atau prasejahtera dan KS1-nya lebih tinggi dari rata-rata desa. Ketiga, kriteria termasuk wilayah terpencil, perbatasan, dan seterusnya. Atau ada yang lainnya misalnya gitu. Silakan dipilih lainnya. Tapi kalau misalnya kira-kira 3-tiganya ini termasuk ke dalam wilayah Kampung KB yang akan kita update itu, maka kita pilih 3-tiganya. Tapi kalau misalnya ini saya hanya masuk ke kategori 1, udah kriteria satu aja, tidak usah 3-tiganya di checklist. Tapi kalau misalnya yang ketiga-tiganya masuk, kita peserta KB-nya rendah, terus jumlah penduduk miskinnya tinggi,
terus juga terdapat di wilayah yang memang terpencil atau perbatasan misalnya. Ya udah, berarti tiga-tiganya di checklist. Gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya gambaran nih yang tadi saya ceritakan. Gambaran ini harus diisi secara lengkap, menceritakan tentang bagaimana lokasi, biografi dan demografi kependudukan itu tertuang di halaman ini. Silakan diisi oleh teman-teman semuanya. Diisi ya, diisi, dilengkapi ya, dilengkapi. Salah ya. Dilengkapi. Nah, ini ya. Terus ini semua sampai detail ya, sampai jelas. Kalau misalnya orang melihat bahwa Kampung KB Nyalindung ini adalah seperti ini, demografinya atau biografinya seperti ini, jadi orang itu jelas. Berikutnya ke bawah, kita harus melampirkan dua foto, yaitu satu adalah gambaran kampung. Gambaran kampung itu bisa teman-teman memotret satu tempat, misalnya di dalam kampung KB teman-teman itu, misalnya yang jadi yang jadi ikon lah, yang jadi ikon di kampung KB itu apa sih? Misalnya posyandunya kah, bisa gapuranya, bisa wilayahnya, bisa jalan, bisa tempat wisata atau apa saja. Silakan diupload dengan cara pilih gambar, nanti silakan gambarnya di mana, di open, oke, save, misalnya gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus memasukkan struktur kepengurusan teman-teman. Struktur kepengurusan ini wajib dimasukkan. Nah, teman-teman harus bikin dulu struktur. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa mempergunakan Corel atau media-media yang berbasis teknologi untuk menggambar, nggak apa-apa teman-teman. Silakan teman-teman menggambar di kertas, ya, bikin kotak-kotak seperti ini gitu ya. Diisi semua data-datanya, dipoto. Nah, fotonya nanti dimasukkan ke sini. Sama, nih pilih gambar, terus nanti fotonya disimpan di mana. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah tinggal simpan. Klik yang simpan ini. Oke, itu tahap pertama sudah teman-teman. Ya, tahap pertama kita sudah lalui. Kita kembali lagi ke menu yang ke depan. Oke. Tadi baru yang informasi Kampung KB-nya teman-teman. Nah, sekarang yang laporan perkembangan. Nah, di laporan perkembangan itu ada 3 bab yang harus kita entry atau yang harus kita update. Yang pertama itu ada profil Kampung KB-nya, ya, update ke sini. Lalu profil penduduknya, update. Lalu perkembangan program Bangga Kencananya, update. Sekarang kita contoh satu-satu teman-teman. Kita lihat misalnya contoh yang sudah saya update. Yang sudah saya update, terakhir yang saya update itu tanggal 4 ya. Tanggal 8 ya. Tanggal 8 April nih ya. Updatean terakhir pukul 19.17.23. Ini updatean terakhir yang saya bikin. Kalau kita lihat updateannya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk menampilkan ini bagaimana? Nah, kalau ini ingin ditampilkan, teman-teman silakan klik di sampingnya tadi teman-teman ya. Sorry. Nah ini teman-teman. Nah ini ya, kita update di sini. Klik update. Nah ini harus diisi teman-teman. Misalnya bina keluarga balita ada nggak di Kampung KB ini? Kalau ada silakan checklist ada. Kalau tidak ya silakan tidak. Kita tinggal pilih semuanya ini, semua terus ke bawah. Nah pendukung Kampung KB-nya ada nggak? APBN, hibah masyarakat, dana CSR, APBD, dana desa, atau swadaya masyarakat. Silakan dipilih sesuai dengan kenyataan yang di Kampung KB teman-teman dapatkan. Misalnya kalau misalnya ada perusahaan yang memberikan bantuan stimulan kepada Kampung KB, silakan di checklist yang perusahaan atau CSR. Tapi kalau tidak ada, nggak apa-apa teman-teman. Silakan dipilih saja disesuaikan ya dengan
yang sudah kita dapatkan. Ini bab berikutnya. Nah, bab berikutnya kepengurusan teman-teman. SK Pokja Kampung KB ada atau tidak? Nah, silakan juga dipilih. Kalau ada, jelas ada. Nah, jumlah pokjanya berapa? Di SK teman-teman, di SK Kampung KB itu jumlahnya itu ada berapa orang? Saya contohkan di sini 21 orang ya. Nah, lalu pelatihan, sosialisasi, pengelolaan Kampung KB ada nggak? Kalau misalnya ada, silakan dipilih ada. Kalau tidak juga silakan tidak. Nah, kalau tidak ada, berarti ke bawahnya tidak akan ada tidak ada lagi pertanyaan. Tapi kalau misalnya ada, ini harus ada dijawab. Jumlah anggota proyek terlatihnya berapa? Yang terlatihnya, yang ikut sosialisasi ini misalnya. Oh, ada 4 orang dari 21 orang ini ya. Dari 21 orang ini ada 4 orang nih yang ikut pelatihan atau sosialisasi pengelolaan Kampung KB misalnya. Nah, detail pelatihan seperti apa? Nah, silakan diceritakan teman-teman sini. Misalnya pelatihan Pokja Kampung KB dan media informasi, terus juga pelatihan tupoksi dan seterusnya. Oke, itu bab berikutnya. Yang ke bawah itu data terkait tentang pendamping atau pengarah kegiatan di Kampung KB, yaitu teman-teman penyuluh keluarga berencana yang ada di wilayah Kampung KB itu. Silakan diisi datanya, data terkait tentang siapa yang menjadi pembina atau pendamping pengarah di Kampung KB ini. Saya contohkan dengan nama saya, NIP-nya diisi, ininya, nama teleponnya. Jelas ya? Nah, lalu berikutnya itu berbicara tentang regulasi dari pemerintah. Ada SK nggak? Kalau ada SK-nya, dari siapa saja SK-nya? SK-nya berasal dari, nah ini silakan diisi, dicek teman-teman. Kalau misalnya ada dari SK kecamatan, silakan dicek kecamatan. Kalau tidak ada, misalnya hanya cukup ini saja, silakan, nggak apa-apa. Nah, rencana kegiatan teman-teman. Maaf. Ya, rencana kegiatan. Berikutnya rencana kegiatan. Nah, ada nggak rencana kegiatan? Kalau misalnya ada, silakan diceklis ada. Nah, frekuensinya, nah ini frekuensinya silakan dipilih teman-teman. Ya, rapat perencanaan kegiatan itu mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, tahunan. Silakan dipilih. Saya contohkan mingguan ya. Oh ya, sorry. Yang ini rencana kegiatan ya. Rencana kegiatan, kalau misalnya teman-teman punya rencana kegiatan, kita pilih ada, wajib teman-teman menguploadnya dengan cara klik browse ini. Silakan pilih, nanti di file rencana kerjanya diupload ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya udah pilih tidak ada saja. Nah, ini semuanya sama teman-teman. Pertanyaan berikut ke sini semua itu bertanya tentang frekuensi, bulanankah, mingguankah. Nah, kalau sudah simpan. Gitu teman-teman. Itu yang kedua teman-teman ya. Tentang perkembangan Kampung KB-nya. Nah, sekarang yang ke berikutnya yang harus kita update adalah profil penduduk. Kita klik profil penduduk. Saya sudah mengupdate-nya itu tanggal 8 April jam ini. Nah, kalau kita lihat nanti akan terlihat teman-teman. Nah, cara mengupdate-nya bagaimana? Profil penduduk, kita klik yang update itu teman-teman. Klik update. Ini wajib diisi teman-teman. Ini wajib diisi. Nah, untuk mengetahui ini dari mana? Untuk mengetahui ini biasanya saya ngambil itu dari Nusiga. Di Nusiga itu ada, kalau saya sudah download ini seperti ini teman-teman. Dan ini ya data penduduk di desa Darmaga ini, itu data penduduknya seperti ini. Kita tinggal memilah-milah saja. Ya, tinggal memilah-milah kira-kira mana yang kita perlukan. Nah, ini wajib diisi. Sementara saya contohkan misalnya tidak diisi dulu ya, tapi teman-teman nanti wajib ini diisi. Nah, terus yang kedua setelah usia itu profil keluarga teman-teman. Profil keluarga ini silakan diisi oleh teman-teman ini semua. Nah, untuk mendapatkan ini sebenarnya teman-teman gampang sih. Teman-teman tinggal masuk ke Nusiga
ya, masuk ke news 3, lalu cari ke dalam, ke rekapitulasi data penduduk. Nah ini ya, oke. Nah, lalu kita cari desanya desa mana, Desa Dermaga misalnya, kita cari. Nah setelah tampil di bawahnya itu pasti ada datanya teman-teman, data di kasar. Nah ini datanya, silakan nanti teman-teman tinggal inputkan saja, masukkan ini ya. Nah, oke, kita masukkan ke sini jumlah pusnya berapa. Kalau kita lihat di sini jumlah pusnya berapa, jumlah pusnya itu ada 621 ya. Nah silakan dimasukkan terus ke sini, tinggal ambil datanya dari situ, copy paste di sini semua, update. Oke, itu ya teman-teman ya, update. Oke, sudah. Bab yang ini sudah. Lalu yang terakhir itu adalah bab untuk pembangunan program Bangga Kencana. Kita klik teman-teman. Oke, kita update lagi. Nah ini silakan diisi teman-teman. Biasanya ini adalah laporan EPDAL teman-teman, yang biasa teman-teman bikin setiap bulannya. Ini EPDAL-nya setelah dimasuk ke sini. Dari sasaran jumlah dari sasaran BKB sebanyak 310 yang ikut. Nah ini ya, yang ikut dalam BKB itu berapa orang atau berapa kakak. Nah ini silakan diisi. Nah ini ya, sampai tuntas semuanya. Lalu berikutnya ini otomatis teman-teman ya, 621 tadi yang data push tadi ya, data pushnya. Nah ini teman-teman silahkan diisi dari 621 ini, mana yang KB aktif, mana yang KB tidak aktif. Maksudnya yang apa, yang ber-KB, peserta KB aktif dan bukan peserta KB aktif gitu ya. Nah ini maksudnya itu. Nah, silakan teman-teman masukkan di sini. Kalau lihat datanya di sini, nah ini ya, kan ini ya, terus ini. Nah ini yang silakan teman-teman masukkan. Contoh misalnya push 67 MOW, terus di sini jumlah sekian. Lalu berikutnya jumlah push yang tidak menggunakan kontrasepsi atau push yang tidak push peserta tidak aktif ya. Nah ini yang hamilnya berapa, ingin anak segeranya berapa, ingin anak ditundanya berapa, tidak ingin anak lagi berapa, jumlahnya total 28. Nah ini teman-teman, ini harus sinkron nih. Yang ini, yang data push kontrasepsi ini menggunakan kontrasepsi dengan yang tidak mempergunakan kontrasepsi, jumlahnya itu harus 621. Harus sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak sama, ini pasti merah. Nanti pas begitu kita update ini pasti merah. Tapi kalau misalnya ini sudah klop, 621 ini klop dengan 5 menggunakan kontrasepsinya 593, lalu yang tidak menggunakan kontrasepsinya 28, jumlahnya itu adalah 621 sesuai dengan total push. Kalau ini banyak yang salah juga teman-teman, banyak teman-teman yang kesusahan, ini merah terus, gimana merah terus ini. Padahal gampang sih sebetulnya. Ini yang harus kita cari betul-betul. Ini dengan ini ya, yang menggunakan kontrasepsi dan yang tidak mempergunakan kontrasepsi itu harus sama. Gitu ya. Nah, terus yang pengguna BPJS. Di sini tampilannya sudah 102 mempergunakan BPJS di kampung KB ya. Bukan keseluruhan. Kalau yang di Siga itu kan keseluruhan. Nah kita nanti lihat di Siga itu wilayah kampung KB itu ada berapa orang. Kalau sudah kita PK 22 kemarin di update, ini yang tampilnya 102 orang. Nah dari 102 orang ini masih semuanya kah menggunakan BPJS atau sudah berkurang? Silakan disesuaikan. Kalau misalnya sudah berkurang, misalnya tinggal 99 ya tinggal 99. Tapi kalau misalnya dari seluruhnya 102 itu masih mempergunakan BPJS, ya udah 102 saja. Tinggal update. Begitu teman-teman ya.
Nah, berikutnya setelah kita informasi Kampung KB selesai, laporan perkembangan juga sudah kita input, sudah kita update, baru teman-teman semuanya silakan intervensinya diisi. Apa itu intervensi? Intervensi itu setiap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kampung KB itu silakan di-input. Ini tidak mengharuskan setiap bulan, setiap minggu teman-teman. Ini periode saja. Kalau misalnya teman-teman dalam 1 minggu itu ada 3 kegiatan, silakan 3-tiganya diinput, dimasukkan. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu hanya ada 2 kegiatan, ya 2 kegiatan itu diinput. Nah, caranya bagaimana? Tinggal tambah sih teman-teman. Tambah. Silakan diisi judul kegiatannya apa. Saya contohkan misalnya pelayanan itu. Pin lah ya. Pin atau misalnya bakti sosial lah tadi ya, bakti sosial lingkungan misalnya ya, bakti sosial lingkungan, tanggalnya tanggal berapa, silahkan diklik di sini, nanti tampil begini, tanggal berapa pelaksanaannya. Oh, kemarin nih yang saya ingin melaporkan yang bulan Maret misalnya ya, yang bulan Maret, saya contohkan yang bulan Maret, 31 Maret saya melaksanakan kegiatan bakti sosial, tempatnya di mana misalnya di Posyandu Lentera 7 misalnya. Gitu ya. Nah, ini sudah ada gambaran teman-teman. Kalau mengisi deskripsinya itu sebetulnya BKKBN di aplikasinya sudah menjelaskan apa saja yang harus diisi. Tapi kalau misalnya kira-kira teman-teman mau tidak sesuai ini, ya silakan saja. Tetapi rujukan dari BKKBN ini seperti ini. Jadi kegiatannya ini bertujuan untuk apa? Terus kegiatan itu dihadiri oleh siapa? Setelah mengikuti kegiatan ini peserta itu menjadi seperti apa gitu ya. Nah, kegiatan ini terlaksana dikarenakan usaha yang dilakukan oleh siapa. Terus juga dalam mengadvokasi atau membuat proposal mengajak siapa saja, sehingga dengan bantuan fasilitasi bla 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 bla. Kalau misalnya agak ribet ya udah nih hapus saja. Nah, silakan teman-teman bercerita tentang kegiatan bakti sosial lingkungan ini yang dilaksanakan pada tanggal ini, lokasinya di Posyandu Lentera 7, siapa saja yang hadir, jam berapa dimulai, apa saja kegunaannya, terus bagaimana nanti setelah kegiatan itu berlangsung, dampak di lingkungannya seperti apa, silahkan diceritakan di deskripsi. Gitu teman-teman, paham ya? Nah, setelah itu baru step keduanya kita pilih. Untuk bakti sosial ini berada di seksi apa? Sudah pasti di seksi pembinaan lingkungan. Kita pilih ini. Nah, kategorinya teman-teman nih, kategorinya apa nih? Kategorinya misalnya kita kasih ini mangga gitu. Tapi kalau misalnya mau sendiri misalnya kesehatan misalnya, mangga itu ya. Nah, gitu ya. Nah, peserta kegiatannya siapa saja teman-teman? Peserta kegiatannya seluruh penduduk. Siapa lagi? Keluarga atau pus gitu ya, atau lainnya. Silakan yang dipilih. Lalu berikutnya peserta kegiatan teman-teman. Ini wajib menambahkan foto. Peserta kegiatannya berapa orang? Misalnya yang ikut kegiatan bakti sosial ini ada sekitar 34 orang gitu ya. Nah, ini diisi instansi yang terlibatnya, instansi apa saja misalnya teman-teman. Misalnya dinas ini atau puskesmas ya. Puskesmas. Nah, ini muncul. Atau apalagi misalnya dinas apa misalnya distrik capil ikutan enggak gitu ya, atau koperasi atau pertanian. Nah, silakan isi saja instansi apa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, berikutnya, nah kita harus memilih teman-teman jenis posnya. Ini kegiatan ini sudah sebelum atau sesudah atau pas kegiatan. Kita pilih yang kegiatan saja ya teman-teman ya. Nah, kalau kegiatan wajib hukumnya mengupload foto. Kita pilih fotonya foto mana yang sedang
yang tentunya dokumentasi pas waktu kita melaksanakan kegiatan itu teman-teman. Itu ya, contoh misalnya, ini mah contoh ya, contoh. Nah sudah, tinggal simpan, gitu teman-teman ya, simpan. Nah hasilnya kita akan lihat. Kalau yang saya contohkan ya, yang saya contohkan intervensi yang sudah saya buat untuk bahan contoh saja itu seperti ini teman-teman. Nah kalau kita lihat misalnya sini ya, ada Jumsi Kampung KB tanggal 24 Maret 2023, jenis kegiatan, kategorinya pembinaan lingkungan. Kalau kita lihat di sini, kalau kita edit ya seperti ini teman-teman, Jumsi Kampung KB ya, bla 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 gitu ya. Ini sama kan seperti yang saya lihatkan tadi ya. Ini misalnya sedang fotonya foto persiapan lah gitu ya, foto persiapan diskusi atau diskusi. Nah baru sini di tulisan setelah diskusi kesehatan masyarakat gitu teman-teman. Itulah teman-teman apa namanya, cara kita mengintervensi atau mengupdate website Kampung KB yang kita kelola ya, yaitu di website kampungkb.bkkbn.go.id. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ya, kalau kita cari di sini yang Cisalak, kita cari Cisalak, yang Dermaga. Nah kalau sudah, dia akan tampil seperti ini. Ada mandirinya. Nah yang belum diupdate itu tidak akan ada yang tulisan seperti mandiri ini teman-teman. Tapi yang sudah diupdate itu sudah pasti ini. Nah datanya seperti ini teman-teman. Nah ini yang sudah diupdate, sudah dimasukkan. Yang sudah dimasukkan itu sudah pasti akan terlihat. Ya yang belum ini seperti ini teman-teman. Misalnya kita lihat yang ini ya. Kita lihat misalnya yang ini belum diupdate. Yang belum diupdate sudah pasti dasar teman-teman. Nah ini ya, klarifikasi dasar, ini belum diupdate. Ininya masih kosong semua karena memang datanya belum diupdate. Nah itu perbedaannya teman-teman antara Kampung KB, website Kampung KB yang sudah diupdate dan Kampung KB yang belum diupdate. Gitu. Itu saja teman-teman dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Silakan berdiskusi dengan saya. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Saya Wijaya Kusuma, PKB Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.